Sekalipun Mahkamah telah menjelaskan dan menegaskan berakhirnya masa jabatan masing-masing hakim konstitusi dimaksud, hal demikian tidak berarti hakim konstitusi tidak dapat diberhentikan sebelum berakhir masa jabatan, yaitu sebelum mencapai usia 70 tahun atau sebelum permintaan Ketua Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, Jadi waktu itu awalnya saya sedang senggang, dan karena saya senggang setelah tahun baru, sedang santai setelah tahun baru, saya iseng-iseng nonton di YouTube MK video sidang putusan perkara 103. Soalnya awalnya pada saat sidang putusan itu saya berhalangan hadir. Jadi saya cuma membaca tentang perkara 103 itu dari file salinan putusan dan risalah sidangnya saja. Risalah sidang putusan. Saya nggak nonton videonya waktu itu, tapi karena waktu itu saya lagi senggang juga, jadi saya iseng-iseng nonton video sidangnya, video sidang putusan 103. Saya kemudian ada merasa ada yang janggal waktu saya nonton video sidangnya sama file putusan yang saya pegang, yang saya dapat dari MK waktu itu. Saya ngerasa yang janggal, kok ada yang beda. Saya coba mulai teliti pelan-pelan, ternyata pada saat dibacakan oleh hakim konstitusi di sidang putusan, itu jadi MK menyatakan, dengan demikian hakim konstitusi hanya bisa diganti dengan cara bla 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 sesuai syarat-syarat yang ada di dalam pasal 23 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Itu di sidang putusan. Tapi di file salinan putusan yang saya terima, yang saya dapatkan, itu kata-katanya berubah dari dengan demikian jadi ke depan pemberhentian hakim konstitusi hanya bisa dilakukan sesuai dengan syarat-syarat dalam pasal 23 UU MK. Perubahannya signifikan. Kenapa? Karena kalau dengan demikian hakim konstitusi hanya bisa diganti dengan cara bla 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 bla, berarti MK menyatakan penggantian hakim konstitusi Aswanto yang tidak sesuai pasal 23 adalah inkonstitusional. Nah, tetapi kalau kata-katanya ke depan hakim konstitusi yang bisa diganti dengan cara bla 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 bla, maka MK bilang bahwa penggantian hakim konstitusi Aswanto nggak apa-apa, tapi ke depannya nggak boleh seperti itu lagi. Sebab putusan 103 itu hanya beberapa jam setelah Pak Aswanto diganti oleh Pak Guntur. Nah, makanya perubahan ini signifikan sekali dan sangat terang benderang ini kesengajaan, bukan typo, karena maknanya sangat berbeda. Saya sebenarnya ingin menempuh semua upaya hukum sebenarnya, baik pidana, tata usaha negara maupun di MK sendiri. Cuman terkhusus untuk MK sendiri, yakni melewati jalur internal mereka, yakni Majelis Kehormatan MK, itu kan sampai sekarang nggak ada, mati suri. Saya mau laporin kemana? Saya nggak bisa melaporkan perkara ini secara tata negara, secara lewat institusi MK. Sehingga ini harus ada yang dibenahi ini. Makanya itu saya ajukan ulang, saya minta supaya MK segera dibentuk, supaya segera diusut siapa yang mengganti, dan yang mengganti harus diberhentikan dengan tidak hormat. Karena kalau kita baca website MK dulu ketika masih ada Dewan Etik, itu di website MK ditulis Dewan Etik tidak berwenang mengubah putusan MK yang sudah dibacakan. Bahkan sebuah Dewan Etik, dewan yang memeriksa hakim MK aja, tidak bisa mengubah putusan. Tetapi ini ada seorang oknum, entah sistematis atau bagian, kita nggak tahu, pokoknya ada oknum pelaku yang bisa mengubah putusan yang sudah dibacakan. Nah, makanya ini harus diusut dengan tuntas supaya ya pelakunya diberhentikan dengan tidak hormat. Bagaimana caranya? Maka saya akan menempuh semua upaya hukum bisa saya tempuh, dan saat ini yang sudah dilakukan ya minta ke MK supaya MK segera membentuk Dewan Etik dan melakukan investigasi internal. Kita lihat respon MK nanti. Kalau misalnya mereka tidak merespon dengan positif, ya tentu kita akan menempuh upaya hukum lain yang lebih signifikan, baik itu melalui tata usaha negara ataupun kalau perlu aparat penegak hukum lain yang memang bisa masuk di dalam perkara ini. Itu saja.
Ya, selamat siang, Bu. Ini Siang. kebetulan kan saya tadi pagi mendapatkan informasi dari Kompas terkait dengan perkembangan perkara 103 2022. Nah, itu kan memang perkara itu yang saya tahu dari pemohon, memang karena ada fenomena penggantian hakim MK yang sewenang-wenang. Ya. Lalu kemudian pemohon itu mengajukan dan setelah itu MK menolak tapi membuat pertimbangan hukum. Nah, dalam pertimbangan hukumnya ternyata seharusnya goodwill-nya MK itu terlihat memang ingin mengkoreksi adanya kesalahan dalam proses itu. Tapi ternyata dalam putusannya saat diucapkan dengan dituliskan itu ada yang diganti. Ya. Gitu. Nah, dan ini kan sebenarnya kalau kita lihat dari dampaknya itu kan banyak yang mengatakan ini berdampak gitu. Makanya saya pengen mendapatkan pandangan dari Ibu Bivitri, kira-kira kalau dalam hal seperti ini kan kita tahu bahwa yang mengikat itu kan yang diucapkan kalau dalam putusan sejak diucapkan. Nah, ketika kemudian sudah diucapkan ada frasa dengan demikian, lalu kemudian dalam putusannya itu tertulisnya ke depannya. Nah, dalam hal ini pendapat Ibu bagaimana Ibu terhadap persoalan ini? Ini menarik sekali ya, karena kalau kebetulan saya ngajarnya kan juga penalaran hukum. Di penalaran hukum itu ada beberapa sesi, nggak cuma satu, tentang logika. Jadi yang penting bagi orang-orang hukum seperti kita ini memang untuk memahami logika yang dasar. Baru kemudian kita masuk ke logika hukum kan begitu. Nah, logika dasar saja sebenarnya kan kita mengenal jika maka begitu ya misalnya ya. Itu harus ada keterkaitannya. Nah, kalau kita lihat frasa dengan demikian itu kan ekuivalen dengan maka gitu ya. Jika begini dengan demikian begini. Itu logika dasar sekali. Dan ini artinya ada sesuatu dua rangkaian peristiwa yang bisa kita lihat sebab akibatnya. Artinya itu langsung berlaku. Jika begini langsung berlaku demikian. Jadi itu yang saya maknai dengan demikian. Nah, kalau kita melihat putusannya, sebenarnya kan kalau menggunakan frasa dengan demikian, sebenarnya putusan itu ingin mengatakan supaya untuk semua peristiwa, kalau situasinya A, maka harusnya B. Untuk semua peristiwa kapanpun itu, termasuk yang sekarang ini di hadapan kita. Nah, itu satu. Tapi kalau kita baca ini yang unik, kalau baca putusan, dibilang ke depannya, itu sangat berbeda hasilnya. Ibaratnya kalau dalam bahasa Inggris, present tense dengan future tense begitu ya. Kalau ke depannya kita berbicara, kita mengecualikan apa yang terjadi hari ini. Kita bicara yang hari-hari berikutnya. Jadi memang dampaknya sebenarnya sangat signifikan. Karena pada hari putusan dibacakan, kita paham bahwa pada hari yang sama pada saat putusan dibacakan itu ada pelantikan hakim yang sebenarnya keabsahannya sebenarnya ya sangat tergantung pada putusan itu. Meskipun kenyataannya pembacaannya pada waktu yang berbeda setelah pelantikan kan. Tapi saya kira ini juga suatu fakta yang harus diinvestigasi. Kenapa dibacakan setelah pelantikan? Apalagi ditambah adanya perubahan dalam putusan Bu ya. Nah, kalau artinya dengan penjelasan tadi itu berarti kan ada hal yang harus diinvestigasi, yang harus didalami. Nah, ini kan kebetulan juga di PT UN sedang ada perkara yang menggugat keputusan presiden tentang pengangkatan dan pengangkatan yang mulia Hakim Konstitusi Prof. Guntur dan keputusan pemberhentian Prof. Aswanto. Nah, kalau dari sisi administrasi negaranya itu akan punya kaitan nggak sih dengan perkara itu nanti Bu? Menurut saya sangat punya keterkaitan. Karena kan kalau kita berbicara pembuktian di PT UN dimanapun sebenarnya ya, tapi utamanya di PT UN kita akan berbicara juga tidak hanya peristiwa-peristiwa tapi juga surat menyuratnya. Ya apalagi PT UN ya, PT UN itu kan sangat tergantung pada proses administratif. Dan artinya semua dokumentasi dan putusan dan segala sesuatunya, bahkan kalau ada keputusan administrasi negara yang terkait dengan peristiwa yang jadi objek di PT UN,
itu pasti akan bisa dikaitkan. Jadi menurut saya ini jadi tugas penting nanti di PT UN untuk melacak apa yang terjadi dan juga jadinya nanti akan harus menentukan sebenarnya mana yang berlaku antara yang dibacakan dengan yang diucapkan. Karena kan sebenarnya kalau kita perhatikan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan juga sudah mengakui dampak hukum dari pernyataan yang dinyatakan secara lisan gitu. Jadi nggak bisa kita hanya bermain dokumen. Apalagi pernyataan lisan itu juga sekarang mudah sekali dilacak di YouTube dimanapun rekamannya berada. Iya, sudah ada rekaman memang untungnya MK setiap sidang kan ada YouTube ya, YouTube-nya. Berarti itu sangat ini Bu ya, bisa kemudian digunakan oleh penggugat di PT UN juga untuk menyelidiki lah, memeriksa apakah memang ada kaitan perubahan itu. Betul. Jadi memang begini, barangkali akan ada argumen bahwa ini bukan pengadilan pidana, ini nggak ada investigasi, nggak ada penyidiknya dalam arti KUHAP gitu ya. Tapi kan PT UN itu juga bertugas mencari pembuktian. Dan hakim harus yakin dengan segala sesuatu yang ada. Jadi kalaupun tidak ada penyidikan dalam arti pidana, tapi menurut saya semuanya harus digelar itu untuk memberi keyakinan yang penuh bagi hakim untuk memutus nantinya. Nah, terakhir nih Bu, kira-kira kalau dari sepengetahuan Bu Bivitri, dalam hal terjadi seperti ini, itu hanya karena ketidaksengajaan atau memang ada niat tertentu? Saya kira kita akan terlalu naif ya untuk bilang ini ketidaksengajaan. Karena begini, saya juga ingin menyoroti betul bahwa fenomena digantikannya Hakim Aswanto oleh Hakim Prof. Guntur Hamzah itu kan bukan penggantian biasa. Ada masalah hukum, tapi ada masalah lain yang prinsipil sekali, yaitu serangan terhadap kemandirian kekuasaan MK. Nah, ini yang menurut saya membuat kita harus lebih peka gitu. Kalau saya ngobrol sama beberapa teman, saya bilang ini nggak boleh kita lihat secara naif begitu, sehingga tingkat suuzon kita, prasangka buruk kita harus lebih tinggi daripada prasangka baik. Karena kita bicara prinsip di sini. Kalau bicaranya sekedar hal-hal yang keseharian tidak punya dampak langsung, penggantian hakim yang sifatnya administratif belaka, boleh kita taruh sedikit prasangka baik kita. Tapi sekarang ini harus prasangka buruk yang diutamakan. Justru kita harus diskon dulu hal-hal yang mungkin terjadi seperti halnya salah ketik. Karena kalau kita mulai dengan asumsi salah ketik, penyidikannya nanti nggak akan, investigasinya tuh nggak akan bisa mendalam. Kita harus mulai dengan prasangka buruk dulu. Ini bukan salah ketik. Kalau nanti ketemu sebaliknya, alhamdulillah puji Tuhan gitu ya. Tapi kita mulainya dengan yang terburuk dulu supaya kita ingin memperbaiki. Kalau seandainya ditemukan bahwa itu ada anggaplah ketidaksengajaan misalnya, lalu kemudian mereka mau merubah, itu mungkin nggak tuh Bu? Atau kalaupun misalkan dalam penyelidikan ternyata ditemukan ada kesengajaan pun, lalu kemudian ada proses selanjutnya, tapi kan tentunya harus fakta ini kan termuat dalam dokumen. Apakah kemudian solusinya menurut Ibu Bivitri, putusan itu dievaluasi atau dikoreksi? Nah, kalau dikoreksi pun mekanismenya bagaimana? Iya. Ini pertanyaan penting nih, karena kita bicara putusan putusan MK yang tidak ada upaya hukum apapun. Walaupun memang Mas Ziko lagi menguji lagi nih Bu. Nah, apakah bisa melalui mekanisme itu? Tapi kalau saya lihat dari tenggang waktunya, dengan pengujian Mas Ziko lakukan yang baru didaftarkan hari ini, dengan proses pembuktian apakah itu memang disengaja atau tidak, kan kayaknya agak susah itu ya Bu ya, untuk kemudian mempertimbangkan. Kalau dari pandangan Bu Fitri mungkin seperti apa kemungkinan yang bisa dilakukan oleh MK kalau memang ternyata ditemukan ada kesengajaan, ataupun kalau tidak sengaja tetap kan harus ada perubahan terhadap naskah putusan itu. Betul. Nah itu tadi, makanya saya langsung bilang, karena menurut saya memang satu-satunya cara untuk putusan MK diperbaiki adalah dengan mengajukannya kembali.
Nah, tapi kan pasti akan tergantung pada kebaruan yang bisa dibawa oleh pemohon. Benar. Nah, kebaruan itu menurut saya kalau memang MK beritikat baik, karena ini menyangkut nama baik dan kepercayaan. Benar, kita nih lagi turun sekali ya, terus terang kepercayaan terhadap MK. Kalau MK ingin mempertahankan kepercayaan masyarakat, harusnya langsung proses tuh, langsung proses langsung ada investigasi mendalam apa yang tengah terjadi, sehingga itu bisa dijadikan fakta yang bisa diungkap di persidangan perkara yang baru ini untuk memperbaiki. Nah, berarti kan kalau investigasi itu dilakukan, berarti kan harus ada yang melakukan di internal. Nah, itu dia. Nah, sementara yang kita tahu kan, saya pernah waktu itu ke MK mempertanyakan, ternyata Dewan Etiknya itu hanya 1 yang aktif. Yang 2 sudah tidak aktif, tinggal Prof. Sujito. Itu pun tahun ini sudah habis. Tahun ini ya? Tahun ini sudah habis, 2023 jabatannya. Sementara MK-MK itu belum terbentuk, Bu. Nah, kira-kira siapa yang kemudian bisa menginvestigasi di internal MK? Memang harus MK-MK sih. Karena begini, daripada kita mengada-adakan sesuatu yang belum ada dari segi mekanisme, sehingga nanti keabsahannya bisa juga dipertanyakan secara hukum, lebih baik menggunakan suatu institusi yang memang sebenarnya sudah ada, yaitu MK-MK. Menurut saya kan di titik ini langkah yang harus dilakukan adalah langkah administratif dari seorang ketua MK untuk menyelesaikan kekisruhan ini. Jadi kalau ada itikat baik, menurut saya MK-MK aja langsung dibentuk. Dengan momentum ini bisa digunakan untuk segera membentuk MK-MK, Bu ya? Sangat bisa, karena saya ingat dulu waktu ada sedikit perseteruan ya antara waktu itu Refli Harun dengan Ketua MK pada saat itu. Tindakannya politis, tapi menurut saya itu bisa dibenarkan. Langsung waktu itu Ketua MK pada saat itu Pak Mahfud ya menunjuk Refli Harun, orang dari luar untuk ikut serta mengungkap kebenaran gitu. Jadi diambil tindakan yang cepat, tapi tetap sesuai koridor. Nah, di titik ini menurut saya kalau Ketua MK punya etikat baik itu, dan saya yakin didukung juga oleh 8 hakim yang lain, dia bisa melakukan tindakan itu. Karena koridor hukumnya jelas. Daripada nanti bentuk lagi yang lain, tim-tim ad hoc apapun, sebenarnya nggak ada koridor hukumnya, nanti malah bisa dipertanyakan sama masyarakat. Nah, terhadap komposisi MK-MK nih. Ya, itu masalah. Yang pertama itu kan hakim MK aktif. Kalau sebelumnya itu kan hakim MK yang sudah tidak aktif. Tapi dalam perubahan Undang-Undang MK dirubah menjadi hakim MK aktif. Lalu yang kedua adalah akademisi atau tokoh masyarakat. Yang ketiga KY. Tapi KY sudah dibatalkan, tidak berwenang atau menjadi 2. Nah, apakah ini kemudian bisa menimbulkan kepercayaan kepada masyarakat untuk melakukan penegakan kehormatan hakim, di mana salah satu dari 2 anggota MK-MK ini merupakan hakim juga, rekan sejawat. Ya, ini memang dilema. Jadi kita paham ya, itu putusan MK juga yang mengeluarkan KY dari MK-MK itu ya. Kalau saya sih sebenarnya cenderung lebih setuju kalau KY ikut. Lepas itu ada putusan, oke, kita pegang itu. Tapi kritik dulu putusannya bahwa buat saya faktor KY itu jadi penting karena kita jangan hanya melihat orangnya, tapi biasanya kalau KY masuk, itu infrastrukturnya ikut masuk. Timnya KY yang sudah cukup terbiasa untuk membongkar perilaku-perilaku hakim, MA biasanya ya. Tapi kan artinya secara sistem kerja mereka punya. Saya ingat sekali dulu Mbak Sukma Violeta tuh waktu kasus-kasusnya Akil Mukhtar gitu ya. Itu timnya dibawa, sistem kerjanya dibawa, jadi bagus begitu. Nah, itu kan kita akan kehilangan. Nah, sekarang dari segi jumlah saja 2 itu sangat tidak memadai menurut saya. Karena kita paham bahkan dari komposisi hakim aja biasanya ganjil. Karena tujuan pengambilan keputusan. Nah, ini 2 saja menurut saya sudah akan menimbulkan pertanyaan yang besar. Tapi faktor keduanya persis yang ditanyakan oleh Mas Victor tadi, bahwa ada satu yang punya benturan kepentingan yang luar biasa, yaitu hakim aktif. Nah, saya memang punya kekhawatiran tinggi bahwa ini juga kurang menjawab. Tapi saya ingin mendorong sebenarnya
ketua MK, lagi-lagi ini demi nama baik MK dan kepercayaan tuh luar biasa, apalagi menjelang pemilu. Nah itu. Ya kalau kepercayaannya runtuh bisa parah nanti ya. Nah, menurut saya ketua MK bisa mengambil terobosan-terobosan hukum Untuk menambahkan unsurnya. untuk menambah unsur. Karena kita mikirnya begitu, tujuannya adalah kepercayaan masyarakat. Dan toh orang-orang yang bisa masuk, misalnya kita jadi nambah, untuk jadi 3 saja, misalnya nambah 1, katakanlah mantan hakim MK, itu cukup banyak yang dianggap sangat baik integritasnya oleh masyarakat ya. Ya macam-macam lah, ada Pak Palguna, ada Prof Maria, misalnya begitu ya, dan lain sebagainya. Itu saja akan sudah sangat membantu. Iya. Karena memang secara instrumen kan diatur dalam PMK, peraturan Betul. MK. Artinya punya diskresi untuk menambahkan itu sepanjang memang tidak melanggar putusan MK. Toh di putusan MK tidak membatasi kan? Tidak membatasi Tidak jumlah. membatasi jumlah. Betul. Jadi kita mesti ingat PMK itu kan yang buat MK, iya. ketua, Dan ya kan? ketua yang tanda tangan. Ketua yang tanda tangan. Jadi nggak tergantung pada institusi lain. Kalau political will-nya ada di situ, saya kira ini semua doable. Nggak ada yang nggak bisa dilakukan. Tapi dari pendapat Ibu, apakah itu akan dilakukan? Nah itu saya belum tahu bagaimana. Makasih Ibu atas Ya, makasih. waktunya. Jadi putusan pengadilan di kekuasaan kehakiman itu yang berlaku adalah yang diucapkan di dalam persidangan. Makanya di dalam kekuasaan kehakiman itu kan salah satu independensi kekuasaan kehakiman adalah tidak boleh adanya intervensi terhadap pelaksanaan kekuasaan kehakiman, termasuk di dalamnya merubah putusan itu juga dianggap sebagai intervensi, karena putusan yang sah itu yang dibacakan oleh majelis di dalam persidangan gitu. Nah, terkait dengan minutasi putusan itu harus mengikuti apa yang diucapkan. Kalau minutasi putusannya ataupun redaksi putusannya ternyata berbeda dengan apa yang sudah diucapkan di dalam persidangan oleh majelis hakim, berarti redaksi putusannya itu yang keliru, yang harus mengikuti apa yang sudah dibacakan oleh majelis hakim. Sebenarnya di MK itu kan lebih modern ya dalam pembacaan putusan ya, karena apa? Pengalaman di Mahkamah Konstitusi ketika membacakan putusan itu hakim membacakan, kemudian di bagian monitornya itu kan juga ada redaksi putusannya. Semestinya kan tidak berubah gitu kan. Ketika hakim membacakan, kemudian di dalam redaksi putusannya itu muncul, dan itu yang kemudian ditetapkan. Nah, ketika dilakukan print atau dicetak, kemudian hasil cetaknya ternyata berbeda dengan yang diucapkan, berarti yang dicetak ini perlu dilakukan pemeriksaan. Apakah dicetaknya ini tidak mengikuti putusannya atau ada kesengajaan untuk dilakukan penggantian. Saya tidak masuk dalam kasus per kasus ya, tetapi masuk dalam bahasa hukumnya saja. Kata dengan demikian menurut saya berarti menyimpulkan dari pernyataan-pernyataan di atasnya. Tapi kalau kata ke depan itu berarti menunjuk pada peristiwa yang akan terjadi setelah putusan itu diucapkan. Nah, ini
menurut saya memiliki konsekuensi yang berbeda. Konsekuensi kata dengan demikian itu merangkum terhadap peristiwanya yang sebelumnya terjadi. Tapi kalau ke depan itu berarti menjadi dasar untuk menghukumi peristiwa yang nanti akan terjadi. Jadi ini kan dua hal yang berbeda. Nah, dari bahasa hukum, tafsir terhadap kata dengan demikian dan kata kedepannya itu menurut saya berbeda jauh dan memiliki implikasi yang berbeda juga. Ya, kekuasaan kehakiman punya kemandiriannya sendiri. Mahkamah Konstitusi punya kemandiriannya sendiri, punya kemerdekaannya sendiri. Kemudian Pengadilan Tata Usaha Negara juga punya kebebasannya sendiri, punya kemandiriannya sendiri. Tidak boleh ada intervensi di antara masing-masing. Tetapi apakah putusan Mahkamah Konstitusi bisa dijadikan sebagai alat bukti di dalam persidangan PT-UN? Bisa, karena alat bukti di dalam persidangan PT-UN salah satunya adalah surat. Nah, putusan itu juga termasuk alat bukti surat. Nah, kalau kemudian ingin dipakai putusan MK di dalam persidangan PT-UN, semestinya bisa. Apakah kemudian itu bentuk intervensi? Tidak. Jadi Mahkamah Konstitusi berjalan sendiri, kekuasaan sendiri, PT-UN juga kekuasaan sendiri. Apakah itu saling mempengaruhi? Tidak saling mempengaruhi. Tapi apakah putusan MK bisa dijadikan bukti di dalam sidang administrasi tata usaha negara? Jawabannya bisa. Ya, sengaja atau tidak sengaja itu bukan wewenang saya atau lingkup saya untuk menjawab ya. Itu harus didasarkan pada hasil pemeriksaan. Nah, siapa yang bisa melakukan pemeriksaan? Karena ini masih di internal Mahkamah Konstitusi, seyogianya Mahkamah Konstitusi yang berinisiatif untuk melakukan pemeriksaan. Nah, kalau kemudian ada kaitannya dengan pemalsuan surat, karena putusan itu juga dianggap sebagai sebuah surat yang bisa menimbulkan kerugian, nah itu sudah masuk dalam lingkup hukum pidana. Nah, kalau sudah lingkup hukum pidana ya berarti penyidik Polri yang bisa melakukan pemeriksaan. Jadi kalau ditanya apakah bisa dilakukan pemeriksaan, bisa. Siapa yang harus melakukan pemeriksaan? Internal Mahkamah Konstitusi. Kalau ini masih berkaitan dengan etik, kalau kemudian ini berkaitan dengan pidana, ya berarti penyidik Polri. Sudah ada lembaganya masing-masing. Jadi sistem sudah berjalan dan tinggal ada political will yang bagus atau ada kemauan yang kuat untuk menjaga integritas baik kemandirian dan juga kebebasan kekuasaan kehakiman di Mahkamah Konstitusi.